Jadi tiap bulan tani ya tegawi baik mana ada bubur jadi ikin anu aku tak jadi kan dia anu. Ya, pada tanggal 10 Muharram ini juga disyariatkan kita untuk berpuasa. 10 Muharram 1442 Hijriah, di mana sebenarnya sejarah dari bubur Asyura ini Rasulullah memerintahkan kepada beberapa bulan pada tanggal 10 Muharram ini, di mana kapal Nabi Nuh ada 41 bahan yang ada, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Di belakang saya nampak ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak sedang mengadu bubur suro. Jadi saya penasaran bagaimana sejarah singkat mengenai bubur suro itu. Dan sekarang saya mau bertanya kepada salah satu tokoh kita. Saya mau bertanya bagaimana sebenarnya sejarah bubur. selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa semuanya. Sore ini tanggal berapa sekarang ini? 30 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, di mana sebenarnya sejarah dari bubur Asyura ini berangkat dari beberapa referensi yang ada di kalangan umat Islam. Salah satunya itu adalah bubur Asyura ini dulu pada zaman Nabi Muhammad di salah satu perang yang beliau ikuti pada saat itu. Banyaknya prajurit yang belum menikmati santapan, sehingga pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk membuat bubur tersebut, di mana bubur tersebut ternyata memang kurang dengan jumlah prajurit yang ada, sehingga Rasulullah, disitulah mujizat, salah satu mujizat beliau berdoa sehingga cukuplah hidangan tersebut kepada prajurit-prajurit yang baru pulang berperang tersebut. Kisah kedua adalah di mana pada bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang dalam sejarah Islam itu dalam sejarah Islam itu sangat fenomenal. Salah satunya itu yaitu pada tanggal 10 Muharram ini, di mana kapal Nabi Nuh setelah melewati banjir dan angin topan berlabuh. Setelah berlabuh itu maka Nabi Nuh memerintahkan kepada seluruh jamaah yang ada di kapal itu untuk mengumpulkan seluruh makanan itu dan membuatnya menjadi bubur. Diceritakan di situ adalah ada 41 bahan yang ada, sehingga bubur tersebut dibuat seperti adonan bubur, dan bubur tersebutlah yang diberikan kepada jamaah yang ada di kapal tersebut. Nah, itu salah satunya seperti itu. Adapun kisah-kisah yang lain seperti misalnya termasuk Nabi Adam juga ada yang menyatakan bahwa dia itu diturunkan ke bumi pada tanggal 10 Muharram dan sebagainya. Ada banyak referensi. Adapun sehingga sampai kepada di Nusantara, di Indonesia ini menjadi tradisi lah dia, di mana kita ketahui yang tradisi yang sangat mengakar itu berada di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan bubur Asyura ini di beberapa daerah tersebut dijadikan sebagai makanan pokok terus menerus, hingga kita pada saat ini ditradisikan pada 10 Muharram itu untuk membuat bubur Asyura ini, di mana disemangatkan bahwasanya ini adalah semangat keislaman yang memang sudah dicontohkan, dan memang banyak kejadian besar di mana kita di sini juga diajarkan untuk bisa bersyukur kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan bersama-sama kita mengikat silaturahmi, sama-sama membuat bubur, sama-sama kita, yang umumnya pada tanggal 10 Muharram ini juga disyariatkan kita untuk berpuasa, di mana pahalanya itu menurut beberapa riwayat itu dapat menghapus dosa kita selama 1 tahun. Nah, tradisi ini sebenarnya di beberapa wilayah bubur ini dijadikan sebagai santapan untuk berbuka puasa bagi mereka yang menjalankan puasa 10 Muharram. Nah, di beberapa daerah dijadikan tradisi yang terus-menerus sampai hari ini, dan mungkin akan kita coba tradisikan sampai seterusnya, di mana yang tetap kita pegang ini adalah bagian dari budaya-budaya tradisi yang diislamkan oleh para ulama dan leluhur kita dahulu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Penjelasan dari salah satu tokoh kita mengenai sejarah bubur suro. Jadi supaya kita tahu bagaimana
awal ceritanya untuk menambah cinta kita kepada Islam khususnya.